Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini kita buat kue lapis mocha yang rasanya super enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Dijamin teman-teman pasti suka. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Yang pertama, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 60 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian, tambahkan 3 lembar daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi. Selanjutnya, tambahkan santan sebanyak 350 ml dengan kekentalan sedang. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml ya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahan tercampur dengan rata. Lanjut santannya kita masak. Dan untuk santannya ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sampai dengan mendidih sambil terus diaduk-aduk ya supaya santannya nggak pecah. Dan tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Kemudian setelah santannya mendidih, lalu matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya supaya menghilangkan sedikit uap panasnya. Dan untuk santannya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau minimal hangat baru bisa digunakan ya. Selanjutnya siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 60 gram atau setara dengan 6 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kalau untuk tepung terigu opsional ya, terserah teman-teman mau pakai atau enggak, disesuaikan dengan selera. Kemudian kita aduk supaya semua bahan kering tercampur dengan rata. Selanjutnya setelah semua bahan kering tercampur dengan rata, kemudian masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap. Kemudian setelah semua bahan tercampur dengan rata, selanjutnya kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring ini sekitar kurang lebih sebanyak 430 ml. Kemudian kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Nah, ini adonannya sudah saya bagi menjadi 3 bagian. Dan untuk adonan yang pertama di sini saya tuang sebanyak 90 ml. Dan untuk adonan yang kedua saya tuang sebanyak 140 ml. Dan untuk adonan yang ketiga di sini saya tuang untuk sisa adonannya sebanyak 200 ml. Kemudian untuk masing-masing adonan ini kita beri warna sesuai dengan selera. Selanjutnya untuk adonan yang pertama di sini saya tambahkan pewarna hijau tua makanan secukupnya. Biar warnanya nggak terlalu ngejreng, di sini saya tambahkan pewarna coklat makanan secukupnya. Kemudian untuk adonan yang kedua saya tambahkan pasta mocha secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang ketiga saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak 1 sendok teh. Kemudian selanjutnya setelah semua adonan selesai diberi warna, lanjut kita kukus. Selanjutnya siapkan kukusan, dan kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dulu ya. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya kita lapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air jatuh ke atas adonan. Dan di sini saya menggunakan cetakan kue talam yang berukuran diameter 5 cm, dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi dengan minyak goreng tipis-tipis dan sudah saya panaskan terlebih dahulu juga ya.
Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan yang pertama yang berwarna hijau ke dalam cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Kemudian selanjutnya kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya diaduk-aduk dulu ya, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kita kukus kembali selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang mocha ke dalam setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Lanjut kukus lagi selama 3 menit. Biar nggak terlalu lama untuk videonya, saya percepat aja, lakukan secara berulang sampai dengan adonannya habis. Jadi untuk susunan lapisan warna setelah hijau ada putih, mocha, putih, dan setiap masing-masing lapisan dikukus selama 3 menit. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Selanjutnya tuangkan adonan yang berwarna hijau ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml atau sampai dengan adonannya habis. Dan untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil. Dan jangan lupa untuk air kukusannya dicek kembali supaya nggak kering ya. Dan setelah 20 menit buka tutup kukusannya. Nah ini kuenya yang sudah matang, kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya untuk kuenya kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin baru dikeluarkan dari cetakan. Kemudian setelah kuenya dingin kita keluarkan dari cetakan, dan cara mengeluarkannya di sini kita tekan secara perlahan setiap pinggir-pinggirnya, lalu keluarkan kue dari cetakan. Nah ini dia kue lapis yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Bagi teman-teman yang lagi nyari ide untuk jualan, resep kue lapis yang satu ini bisa banget buat dicoba ya. Selain tampilan dan warnanya yang super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Cara buatnya juga mudah, apalagi bahan yang super ekonomis, dijamin pasti laris manis ya. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 8 pieces menggunakan cetakan kue talam yang berukuran diameter 5 cm ya. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2, 3, 4 sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang suka dengan resepnya jangan lupa subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Semoga dipermudah segala urusannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.